Hei, yang lewat jangan sampai terlewat. Tebas telur emas, tebas telur emas. Hoki bagus dapat harta karun, hoki jelek dapat monster. Bos, berapa harga sekali tebas telur emasmu? Cuma 1 keping. 1 keping? Semurah itu. 1 keping kristal ajaib. 1 kristal ajaib, apa aku salah dengar? 1 monster besar saja. Harganya 1 kristal ajaib, di dalam telur emasmu. Tersimpan harta apa? Hanya seharga 1 kristal. Pertanyaan yang bagus. Kitab ilmu bela diri, kapal perang antariksa. 18 telapak naga, tongkat emas. Buah iblis, mecha teknologi tinggi. Ramuan hidup abadi. Kamen Rider, sabuk transformasi. Segala harta karun dari seluruh penjuru alam semesta. Semua tersembunyi di dalam telur emas ini. Hanya yang tidak bisa kamu bayangkan, tidak ada yang tidak bisa dikeluarkan dari telur emas ini. Hah? Lelucon. Kalau benar ada harta seperti itu, masa kau masih jualan di pinggir jalan? Percaya atau tidak, kesempatan untuk kaya mendadak. Dan menjadi yang terkuat ada di depanmu. Orang ini cuma penipu. Hanya orang bodoh yang akan tertipu. Bos, ini 1 kristal ajaib. Aku mau tebas telur emas. Baiklah, ini palu. Pilih 1 telur emas, lalu tebas saja. Hei, Nona, tebas telur emas ini jelas-jelas penipuan. Masih mau kasih kristal ajaib? Firasatku sangat tajam. Aku yakin pasti akan dapat barang bagus. Ternyata memang hanya orang bodoh yang tertipu. Keluarkan barang langka untukku. Sial, silau, siapa yang lempar granat kilat? Wah, legenda emas, selamat, Nona dapat emas sekali tebas. Astaga, Gundam. Sudah kubilang firasatku tajam. Selamat kepada tamu ini. 1 kristal ajaib mendapat 1 unit Gundam. Dah, tunggu aku dapat kristal ajaib lagi. Aku akan kirimkan lagi peluru emas campuran untukmu. Bagaimana? Masih ada yang mau? Tebas telur emas, kaya mendadak. Menjadi yang terkuat hanya dengan sekali ketuk. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pasti si penipu ini lempar granat kilat. Lalu keluarkan Gundam untuk mengelabui orang. Toko ini jujur, tidak menipu tua atau muda. Apa itu? Zajin dan Bao. Semuanya tergantung keberuntungan masing-masing. Omong kosong. Kamu satu tim dengan wanita tadi. Bekerja sama menipu orang. Sialan, aku akan pukuli kamu, penipu. Bos, aku juga mau coba. Baik, silakan pilih telur emas yang kamu suka. Lalu hantam sekuat tenaga. Wah, kali ini hadiah kedua, cahaya ungu. Lucu sekali. Naga, makhluk langka seperti ini. Benar-benar keluar dari telur emas. Kepala naga ini, benar-benar boleh kubawa. Apapun yang kamu hancurkan, itu milikmu. Bawalah. Bos, aku tidak punya magic crystal. Aku cuma punya uang tunai 1 juta. Bolehkah aku mencoba menghantam 1 telur emas? Bisnis lapak, tidak terima uang tunai, hanya magic crystal. Sudah kuduga, magic crystal memang langka. Orang biasa jarang memilikinya. Bos, ada apa? Mau buat keributan lagi? Biarkan aku juga mencoba. Tentu saja boleh. Harus keluarkan barang bagus untukku. Kalau tidak, aku hancurkan lapakmu ini. Selamat kepada tamu ini, Anda mendapatkan hadiah keempat. 1 unit kulkas besar. Bangsat, kamu memang penipu. Kasih kulkas rusak, tipu magic kristalku. Permainan hantam telur emas di toko ini. Memiliki 5 tingkat hadiah. Cahaya putih hadiah keempat, biru hadiah ketiga, ungu hadiah kedua, emas hadiah pertama, pelangi hadiah utama. Sayangnya, kali ini kamu dapat hadiah keempat. Semangat terus. Semangat apaan? Aku hancurkan lapak sampahmu ini. Belum bayar magic crystal. Langsung hantam telur emas, nanti celaka. Sistem telur emas menetapkan. Kamu hantam 1, aku hantam 1. Hah, sekarang giliranku menghantam telur emas. Jangan sampai aku juga dapat kulkas. Hah, lebih buruk dari kulkas. Tidak masuk akal, aku pemilik lapak ini. Masa iya semuanya hadiah keempat? Ini dia, keluar emas, pil ajaib. Telur emas, wah, barang bagus. Aku lahir dari keluarga penari. Dulu, aku adalah penari jenius. Tapi karena alasan tak jelas, semua meridianku tersumbat. Aku jadi tak bisa menggunakan teknik tempur. Dan jadi sampah. Keluarga menganggapku aib, lalu mengusirku. Aku terpaksa kerja serabutan untuk bertahan hidup.
Belum lama ini, aku membangunkan sistem telur emas. Itulah yang mengubah nasibku. Tak disangka, telur emas itu membuka meridianku yang tersumbat, membentuk ulang tubuhku. Kini, aku kembali menjadi petarung jenius. Masih ada satu telur emas terakhir. Mungkin bisa menghasilkan barang yang lebih baik. Wah, hadiah utama? Wah, kali ini benar-benar cuan besar. Buah raksasa, barang bagus. Aku akan memakannya. Rumahku. Ayo lewat, jangan lewatkan. Pecahkan telur emas, pecahkan telur emas. Nasib baik dapat harta, nasib buruk dapat monster. Bukankah itu tuan muda dari keluarga Ning? Sepupu kelima Anda. Sepupu kedelapan, apa yang kau lakukan di sini? Kudengar setelah kau diusir dari keluarga. Kau berjualan di sini. Awalnya kukira itu bohong. Tuan muda keluarga Ning kita. Masa mau melakukan pekerjaan hina seperti ini? Penipu, kemarin kau membuatku sengsara. Hari ini aku sengaja memakai perlengkapan lengkap, dan membawa 2 orang pembantu. Kalau kau tak mau mati, cepat ganti aku 10 cermin ajaib. Telur emas tak menghasilkan barang bagus itu masalah keberuntungan. Aku tidak menipumu. Mengapa harus mengganti cermin ajaib? Masih mau mengelak? Ya, baik, kali ini kubunuh kau. Kau datang untuk mengacau? Ya. Tidak berani. Kenapa kau bisa berubah? Ilmu hitam apa ini? Ilmu hitam. Pulang dan beritahu mereka. Petarung jenius Ningwu sudah kembali. Dia merampas warisan ayahku. Ningwu akan merebutnya kembali, cepat atau lambat. Hanya dengan sampah sepertimu, kau cuma pulihkan energi, dan tubuhmu jadi sedikit lebih besar. Itu saja. Kalau tak mau pecahkan telur emas, minggir. King, naga hijau di tubuhmu. Dari mana kau mendapatkannya? Lapor, guru. Ini, aku dapat dari main kocok telur emas di pinggir jalan. Pinggir jalan, kocok telur emas. King, kamu mulai bisa bercanda, ya? Murid tidak berbohong, guru. Ini serius. Ini, memang, dunia ini penuh keajaiban. Guru, murid ingin pinjam 3 kristal sihir lagi. Untuk main kocok telur emas lagi. Permainan kocok telur emas ini terdengar sangat mencurigakan. King, hati-hati. Jangan sampai tertipu. Guru tenang saja. King yakin, pasti bisa dapatkan hadiah utama. Kocok telur emas, kesempatan jadi kaya mendadak. Menjadi yang terkuat di dunia ada di depan matamu. Cuma butuh 1 kristal sihir, cuma 1. Wah, pelanggan, datang lagi. Bos, kali ini aku mau kocok 3 telur emas. Baik, semoga langsung dapat hadiah bagus. Putih. Hahaha, selamat, Nona. Dapat 1 rice cooker. Lagi. Bos, jangan-jangan kamu sedang membodohiku. Tidak, hadiah dari telur emas murni keberuntungan. Saya, Ningwu, tidak pernah curang. Hancur. 3 kristal sihir pinjaman dari guru. Sudah 2 yang melayang. Kalau yang terakhir ini juga tidak dapat barang bagus. Bagaimana aku bisa menghadap guru? Ini dia, keluar emas. Wah, toilet emas, Nona, kamu kaya sekarang. Hiks, tamat. 3 kristal sihir habis. Aku sudah tidak punya muka untuk kembali menemui guru. Hiks. Toilet emas ini paling tidak bernilai 1 miliar. Masa rugi. Aku ini seorang pertapa, buat apa uang? Lagi pula, barang seberat ini. Mana mungkin ku bawa pulang ke gunung? Bagaimana kalau begini? Nona, toilet emas ini titipkan dulu padaku. Nanti kalau ada pelanggan lain dapat barang yang kamu suka. Kita coba tukar. Ide bagus, setuju. Bos, dekorasi rumahmu. Cukup, unik ya. Kamu yang maksa mau tinggal di sini, sekarang menyesal, kan? Ah, aku sudah tidak punya muka kembali ke sekte kembaran awan. Di badan juga tidak ada uang. Terpaksa numpang di rumahmu dulu. Aku sih tidak apa-apa. Sudah. Aku mulai pecahkan telur emas. Pecah telur emas, bos, kamu juga main ini. Tentu saja. Berkat peri cantik ini.
Hari ini aku dapat 3 kesempatan. Ini dia. Bos, telur emasmu bisa keluarkan monster. Kalau hoki dapat harta, kalau sial dapat monster. Aku juga baru pertama kali alami. Kalau tahu ada kecurangan begini, aku takkan ambil 3 kaleng spirit iblis itu. Tak mungkin terus sial. Sekali lagi. Keluarkan emas. Hadiah ketiga. Jangan. Hah? Apa ini? Aduh. Telur emas terakhir. Harusnya dapat sesuatu berguna. Cahaya ungu. Hadiah kedua, lumayan juga. Apa-apaan sih? Motor listrik kok jadi hadiah kedua. Mode cepat, mode terbang. Hehehe, bisa terbang? Sudah kuduga. Tak mungkin hadiah kedua cuma motor listrik biasa. Hah? Mode pemusnah? Apa itu? Aduh, jangan. Kamu mau tukar toilet emas dengan motorku? Nggak mau. Dasar raja sampah. Jangan-jangan ini kamu rampas dari pengemis. Terus kenapa? Bawa banyak orang. Mau main ke gubukku. Hari ini kamu lukai dan hinaku di depan umum. Aku datang balas dendam. Bangsat, berani ganggu pacar Yo Wei Hao. Entah kamu sepupu atau ayahnya. Sekarang juga sujud minta maaf ke pacarku. Suruh aku minta maaf, keluarganya bunuh ayahku. Rampas harta keluarga yang seharusnya jadi milikku. Buatku jadi gelandangan. Bunuh seluruh keluarganya pun belum cukup. Bagus, bunuh dia. Gas, habisi dia. Wah, peri cantik sekali. Lebih cantik dari pacarku. Dasar mata keranjang, cepat serang. Baik, aku serang sekarang. Cuma jadi lebih besar, tapi kosong isinya. Semua pengawalku adalah penari 4 logam. Kau pikir aku tak bisa menanganimu? Masih percaya diri bisa mengalahkanku? Tidak, bahkan lebih dari pagi tadi. Ini mulai tidak mengenakan. Giliran kalian. Tuan, ampun, aku tidak terlibat. Aku cuma ingin pamer di depan pacarku. Salahku tidak sampai harus mati. Bukan kau. Katakan, bagaimana tepatnya ayahku tewas? Jika jujur, mungkin aku biarkan kalian hidup. Bukan salah ayahku. Ayahku tidak setia. Jadi memang paman kedua yang melakukan semua kejahatan ini. Pergi. Aku akan menggunakan kekuatan yang terkumpul dari sistem peluru logam campuran. Suatu hari nanti. Ning Batian, bajingan sialan. Aku akan membuatmu bayar hutang darahmu. Si sampah yang bahkan tak bisa menggunakan energi tempurnya. Berani-beraninya menyakiti putriku. Ning Wu sekarang sudah memulihkan energi tempurnya. Raksasa setinggi puluhan meter. Cuma dengan tamparanmu. Dengar, adik. Apa kau jadi buruk karena bergaul dengan Yo Wei Hao itu? Makanya bisa ngomong mimpi seperti itu. Sudahlah, Ning Kun. Kau coba saja si Ning Wu itu. Kalau dia benar-benar punya keahlian. Bunuh saja dia, hapus masalah sampai ke akarnya. Tak masalah. Besok aku yang akan melumpuhkan si brengsek itu. Peluru logam campuran, kalau beruntung, 1 tembus langsung jadi dewa. Kalau sial, cuma dapat 1 kristal ajaib. Cuma 1 kristal. Bos, kenapa di konter hari ini? Ada barang aneh tambahan. Hehe, ini barang baru yang baru masuk. Bisa dibeli pakai uang tunai. Gimana? Ada minat? Bisa dicoba dulu. Loh, barang yang dijual bos pasti hebat. Boleh aku coba? Bos, cara pakainya gimana? Gampang. Tinggal tarik 2 pelatuknya.
Ramuan darah ayam. Aku harus beli 1 botol lagi untuk tamu. Ning Kun. Kakak sepupu Ningwu, sudah 3 tahun tak bertemu. Kudengar hidupmu jatuh. Berdagang tipuan pecah telur emas seperti ini. Sungguh mempermalukan keluarga Ning kita. Ngomong panjang lebar gak ada gunanya. Kalau bukan mau ikut tantangan, minggir. Kemarin kau lukai adikku. Walaupun dia cuma perempuan biasa. Bukan urusanmu untuk menghajarnya. Kau mau balas dendam untuknya. Aku kesini hari ini untuk menghajarmu. Dengar-dengar si sampah ini bisa pakai energi tempur lagi. Berani coba duel sama aku. Hah? Dari kecil sampai besar kau belum pernah menang lawan aku. Dengan kemampuanmu sekarang, pantas jadi lawanku. Sekarang sudah beda. Sudah 3 tahun kau tidak latih energi tempur. Sementara aku berkembang pesat. Takut duel sama aku? Ya. Lucu banget. Baiklah, sebelum urus bapakmu, aku akan luapkan amarahku dulu pada anaknya. Ayo kalau berani, aku sudah siapkan tempatnya. Di gelanggang latihan dekat sini. Itu Ningwu, dia benar-benar datang. 3 tahun lalu, karena tidak bisa pakai energi tempur. Dia diusir dari sekolah bela diri. Kukira dia sudah bunuh diri. Katanya dia baru pulih bisa pakai energi tempur. Tapi apa masih sehebat dulu? Jangan tanya aku, gimana kabarmu sekarang? Malah mantan pacarku kau ajak juga. Dasar pengecut. Teman SMA ku semua kau kumpulin. Betul, aku mau mengalahkanmu dengan hina. Di depan semua teman lamamu. Selera busuk, emang sifat asli susah diubah. Sikap jagoanmu sampai sini aja. Sekarang aku petarung level 6. Sebelum naik ring sudah suntik booster. Ditambah pakai rompi pelindung sutra emas. Sehebat apapun kau sekarang, mustahil bisa kalahkan aku. Mati kau. Wah, emang jagoan turunan. Dua-duanya kuat banget. Kekuatan bertarungmu nggak kalah dari dulu. Jagoan jenius beneran balik. Sayang, cuma segitu levelnya. 3 tahun ini nggak ada kemajuan. Gimana? Hah? Aku sekarang hebat, kan? Lawan balik dong? Hah? Ayo lawan balik. 3 tahun gak duel. Dia jadi jauh lebih kuat. Tapi gerakannya masih kaku, gak natural. Aku sudah pakai obat, tapi masih kalah lawan dia. Hah? Dasar kau? Pasti pakai obat kan? Aku gak pakai, jangan fitnah sembarangan. Diberi waktu 3 tahun, bahkan setelah pakai obat, kau tetap bukan lawanku. Dasar, berani-beraninya kau menantangku sendiri. Berani meremehkanku, aku bunuh kau. Lempar obat raksasa itu ke sini. Aku akui, kau memang hebat. Jauh melebihi perkiraanku. Makanya aku putuskan. Meski harus pakai obat berbahaya ini, aku akan membunuhmu di sini. Astaga, orang ini gila ya? Wah, kelihatannya serem banget. Jangan-jangan kita juga dia bunuh. Dasar bodoh cari mati. Besar. Fa Tianxiangdi. Ini teknik legenda yang hanya dikuasai dewa. Bagaimana dia bisa mempelajarinya? Hah, aura kamu sekarang kok jauh lebih lemah dibanding tadi. Kenapa? Kok kamu jadi segini besar? Obat merek apa yang kamu pakai? Aku makan buah iblis. Buah iblis? Nggak pernah dengar. Kamu nggak perlu tahu banyak-banyak. Kakak, ampun, ampun. Ampun, baru saja kamu mau bunuh aku. Aku nggak tahu diri. Aku salah. Aku salah, aku sadar. Aku kan masih sepupumu. Kasih aku kesempatan, lepaskan aku. Waktu kalian racuni ayahku. Apa kalian ingat kita masih keluarga? Itu perbuatan ayahku, aku nggak ngapa-ngapain. Karena hari ini ramai, ku beri hukuman dulu. Nyawamu akan kuambil lain waktu.
Jangan. Ningwu keren banget. Ningwu, ingat aku nggak? Aku Tongtong Wang Xiaoming. Dulu kita kan teman baik. Pergi. Ningwu, kita kayak dulu lagi ya. Kita sudah putus. Meski sudah putus, kita bisa memulai kembali. Waktu aku paling terpuruk, kamu nggak pernah menghubungiku. Sekarang kamu juga nggak perlu muncul di hadapanku. HMPH, anak haram terkutuk itu. Berani-beraninya melukai anakku parah. Dia bahkan belum melewati masa kritis. Aku, Ning Batian, takkan pernah memaafkannya. Ningwu itu membenci kita sepenuh hati. Dia pasti akan terus mengganggu kita. Kalau tidak segera kita singkirkan, lambat laun dia akan datang mencarimu. Benar, kita harus menyerang duluan. Mengingat dia sekarang jadi sangat kuat. Aku akan ambil langkah ekstrim. Akan kusewa organisasi pembunuh bayaran untuk membunuhnya diam-diam. Bagus, bagus. Organisasi pembunuh, keren sekali. Lewat sini, jangan lewatkan. Telur emas, telur emas. Orang baik dapat harta, orang jahat dapat monster. Oh, baru 5 hari, sudah dapat cermin ajaib lagi. Kemarin aku lihat Gauda pergi membasmi monster. Dia malah memeluk cermin ajaib dari tubuh bos. Gadis bodoh ini benar-benar nekat. Nona, kau sudah memilih 10 menit. Belum juga selesai. Hari ini bagus, sepertinya ada barang bagus. Wah, wanita ini bahkan bisa merasakan kualitas telur emas. Kemampuan super apa ini? Pokoknya, cepat pecahkan. Kalau tidak, aku yang akan memecahkannya untukmu. Jangan, jangan, aku yang mau. Aku sendiri yang pilih, biar pas. Gimana? Mau tukar jubah brokat ini? Dengan toilet emasmu. Baju ini terlalu menonjolkan tubuh, terlalu seksi. Bagaimanapun, aku takkan memakainya. Dan takkan menukar taletku. Benar-benar wanita yang datang dan pergi seperti angin. Bos, pecahkan telur emas. Loh, bukannya kau bilang aku menipumu? Hari ini keberuntunganku bagus. Membasmi bos labirin dapat cermin emas ajaib. Mau coba peruntungan? Kasih kesempatan lagi padamu. Kali ini, harus keluar emas untukku. Itu tak bisa aku jamin. Apa yang keluar dari telur emas tokoku? Semuanya tergantung keberuntungan pribadi. Jangan banyak bicara. Hah, bagus, aku menang. Buku rahasia juara 1, teknik sehebat apa ini? Ilmu menelan api. Untuk melatih ilmu ini, harus menelan api. Dunia mana ada yang begini, gila kali ini. Hebat, luar biasa. Aku mau nongkrong di sini tiap hari, lihat orang pecahin telur emas. Lihat mereka sedih, puas banget. Sepertinya gak cocok buat ditukar sama toilet emasku. Wah, sayang banget. Sayang apaan? Lu penipu. Pedagang hitam tak bermoral. Ngelabur aku 2 kristal ajaib, aku bunuh lu. Sinyal jelek, salahin gue. Berhenti, ancam orang pakai senjata di tempat umum, itu ilegal. Orang ini penipu, beroperasi ilegal di sini. Pakai game pecah telur emas buat nipu. Udah banyak yang kecolongan kristal ajaib. Saudara ini, tolong ikut kami juga. Hari ini dagangannya berhenti dulu. Semuanya, lain kali mampir lagi ya. Penipu sialan, nipu aku 2 kristal ajaib. Aku nggak bakal lupakan ini. Ah, lapaku udah diawasi polisi. Kayaknya nggak bisa jualan di depan asosiasi penari buat sementara. Harus pindah tempat. Kalau nggak cepet-cepet ganti toilet emas ini jadi barang berguna. Aku nggak bakal bisa balik ke Sektiun. Dia, Gundamnya rusak ya? Kamu, ngapain lu di sini? Ini kenapa Gundamnya kehabisan energi? Aku tadi lagi asik ngefarm Minotaur di sini. Tiba-tiba sistem kasih tahu. Energi Gundam habis. Jadi cuma bisa berdiri di sini. Garansi, gue cuma jualan lapak, mau garansi juga. Peringatan, peringatan, unit mengalami kerusakan parah. Akan meledak, pilot akan dikeluarkan otomatis.
Kekuatanmu luar biasa. Jangan peluk terlalu kencang, aku mau mati. Wah, aku juga mau beli satu. Dapat dari pecahin telur emas. Lu punya kristal ajaib nggak? Punya? Baru aja ngevar Minotaur. Pantesan Minotaur itu marah banget. Aku mau pukul palu. Sorot, hadiah utama. Kenapa rezeki lu selalu bagus? Jangan-jangan lu lupa masukin Gundam ke telur emas. Gak mungkin, sistemnya jangan-jangan error. Waduh, ini beneran keluar dari telur emas. Pencahayaan, hadiah utama. Kenapa nasibmu selalu seberuntung ini? Apa kau lupa menyelipkan Gundam ke dalam telur emas itu? Tidak mungkin. Apa sistemnya bermasalah? Astaga, ini benar-benar dari telur emas. Dari dalam itu keluar. Sial, kenapa bukan aku yang dapat kapal perang itu? Ayo kita coba kekuatan kapal perang ini. Astaga, kapal perang seberbahaya ini. Malah didapat cewek sembarangan. Dunia ini bakal hancur. Udah cukup. Senjata kapal ini terlalu kuat. Barang apa yang didrop troll-troll itu aja nggak jelas. Dibunuh juga percuma. Iya, aku masih mau kumpulin lebih banyak magic crystal. Buat gacha telur emas di tempatmu, Aroban. Ngomong-ngomong, fasilitas hidup di kapalmu bagus ya? Boleh kami numpang tinggal sementara? Nggak masalah. Aku udah tempelin explosion talisman di seluruh rumah target. Begitu target pulang, aku bakal ledakin semua talisman ini. Bikin target langsung jadi abu. Hehehehe. Hehe bagus, menurut aturan sistem. Kamu bisa gacha 3, aku juga bisa 3. Ahem, kita sepakat dulu ya. Barang yang keluar nggak berebut, bagi sesuai kebutuhan. Oke, aku cuma pengen golden chamber potku. Cepat-cepat ditukar barang bagus. Biar bisa cepat balik ke sekta awan. Keluarin grand prize buat aku. Hehe, selamat buat diriku sendiri. Dapat 4 prize, setelan sandal jepit musim panas. Pak, sandal ini cocok banget sama penampilanmu. Teman Xiaoli, jangan cari gara-gara waktu orang lagi sedih. Aku nggak percaya ini. Hidungku. Yang terakhir, kalau keluar sampah lagi, aku bakal makan sampah yang keluar itu. Terus kalau keluar monster, apa kamu bakal makan monsternya? Kalau karma bagus dapat harta, kalau karma jelek dapat monster. Aku sih agak sial. Iya, kamu aja yang coba. Golden Legend. Wah, yang ini bagus, aku mau. Suka Kamen Rider ya? Aku ambil. Kamu udah pernah naik Gundam? Punya Battle God Armor?
Belum lagi kapal bintang segede ini. Sabuk ini harusnya jadi milikku dong. Aku suka Kamen Rider. Lagi pula, sabuk ini kan aku yang hancurin. Aku yang punya hak pilih duluan. Sabuk transformasi Kamen Rider ini harus jadi milikku. Ini punyaku. Ah, keluar lagi barang yang gak berguna. Kapan ya aku bisa nukar toilet emasku ini? Tukarkan dengan toilet emas. Sial, si Ningwu ini mati apa gimana? Kok belum pulang-pulang? Baju ledak berantai anak buahku udah mau lembab nih. Bangsat, lain kali tugas ngintip begini. Harus bayaran lebih. Masuk. Aduh, lepasin. Sabuk ini kan jelas-jelas buat cowok. Sudah jelas ini untuk pria. Kamu cewek, ngapain mau ini? Sebenarnya semua barang ini aku yang hancurin. Masa harus dikasih ke kamu? Kamu udah punya Gundam dan kapal perang. Gak bisa ngasih satu barang berharga ke aku. Jangan serakah banget lah. Aku bisa rebut ini karena kemampuan aku sendiri. Kalau mau, tunjukin kemampuanmu. Kalian udah ribut sehari semalam. Belum putusin juga, mending shoot aja. Masuk akal juga. Terus ribut gini juga nggak ada gunanya. Ayo kita shoot aja. Shoot. Shoot. Dasar, cewek ini keberuntungannya gila. Aku mau balik ke rumahku dulu. Balik buat apa? Rumahmu kan udah cukup unik. Gak mungkin terus-terusan terbang di langit. Harus cari tempat sepi yang gak ada orang. Buat tempat berhentinya kapal perang. Sial, targetnya mati di mana sih? Kalau nggak segera balik. Baju ledakku bisa lembab dan gak bisa dipakai. Nanti waktu dia balik, akan kurasakan serangan berantai dari baju ledakku. Nah, Nani, di data misi. Gak disebutin kalau target pembunuhan punya barang kayak gini. Ini, pedang bintang kan? Kau adalah Ningwu. Aku menerima pesanan untuk mengambil nyawamu. Susi. Kekuatan wanita ini nggak main-main. Kamu siapa? Dikirim untuk ambil nyawaku. Pasti Ning Batian si bajingan yang nyuruh, ya. Tidak ada komentar. Hai Hu Bao Pokuan. Hai Hu Bao Pokuan. Nani. Pergi. Aduh, susiku. Sayangnya cuma sekali pakai. Dia kayaknya nggak bakal balik. Sudahlah, urusan kecil yang nggak penting gini nggak usah dipikirin. Malam ini kita bikin pesta di rumahku aja. Aku masakin kalian makanan enak. Asik. Kami, Kerajaan Salju, pasti akan balas dendam pada kerajaan petir kalian. Aku akan kembalikan dosa perang ke Kerajaan Salju, dan serahkan Lei Gongke. Coba rasain. Membesar. Hai Hu Bao Pokuan. Serangan beruntun. Aku kena. Jangan-jangan makin banyak kepala, makin banyak juga kristal magis yang jatuh. Ayo-ayo, waktunya yang ditunggu-tunggu. Segmen telur akrobatik. Kali ini siapa duluan? Kartu makanan, bisa mengeluarkan makanan dari kartu. Barang sekali pakai. Enak banget. Makan mie instan. Ini punyaku. Jangan berebut. Santai, aku nggak minat sama kartu. Kemampuan masakku jauh lebih bagus dari kartu-kartu ini. Seorang kultivator sudah lama tidak terikat pada keinginan duniawi seperti makanan. Selamat untuk tamu ini. Dapatkan 1 botol tonik rambut. Khusus untuk berbagai masalah botak dan rontok. Aku kan gak botak.
Kamu sebelumnya selalu dapat barang bagus. Sekarang waktunya imbang sedikit. Biarkan aku saja yang coba. Jubah gunung, punya kekuatan membelah gunung dan memecah batu. Aku pakai pedang. Gak butuh kapak ini. Aku sudah dapat sabuk naik bertopeng. Kapak ini. Cuma Nian Wu. Kamu ambil saja. Bagus nih, kapak ini cocok banget sama aku. Oke, telur emas terakhir. King, kamu dari tadi hampir gak pernah ikut memecahkan. Kali ini giliranmu. Pedang bintang ungu. Pedang dewa yang mampu memanggil kekuatan bintang dari 9 langit. Pedang yang luar biasa. Dengan pedang ini, kekuatanku meningkat pesat. Sudah waktunya aku kembali ke sekte untuk melapor kepada guru. Kak King, aku pergi ya. Tidak ada perjamuan yang tak berakhir. San Xiaoli, terima kasih atas perawatannya selama ini. Toilet emas itu kuberikan padamu sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan ini sangat berharga. Aku juga harus pergi. Kau juga pergi? Mau kemana? Aku akan mengendarai kapal perangku kembali ke kampung halamanku, negeri salju. Sudah waktunya beberapa hutang dibayar. Baguslah, kekuatanku sudah pulih. Dan dapat banyak harta karun. Sudah waktunya aku kembali. Untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sepakat. Ning Batian, aku kembali. Ning Batian. Aku kembali. Dendam ayahku, aibku. Semua akan kuselesaikan hari ini. Ningwu, kami sudah menunggumu lama. Kalian anjing peliharaan Ning Batian. Suruh dia keluar dan menghadapku. Tuan Ning Batian sangat bijaksana. Dia sudah tahu kau akan kembali untuk balas dendam. Jadi, dia bersembunyi karena takut. Tuan hanya tidak ingin membuang waktu. Dengan sampah sepertimu. Dia sudah berangkat ke negeri Donging. Sedangkan kau. Akan kami antar ke akhir jalan. Untuk berkumpul dengan ayahmu yang mati itu. Cari mati. Serang. Gerombolan ini lemah seperti Pisces. Harus cari cara menyelesaikan mereka sekaligus. Gulungan sihir panggilan tertinggi. Hadiah emas dari memecahkan telur emas. Semakin berharga barang yang dikurbankan, semakin kuat iblis purba yang dipanggil. Tabrak naga hantu dewa. Muncullah, kawanku. Saudara-saudara itu, semacam artefak baru. Terlihat seperti Thailand. Jangan tertipu, serang. Nani. Takut sekarang. Serang, Raja Thailand Emas, besarkan dirimu. Pergilah kalian semua ke neraka. Sayang sekali, setengah mati tertimpa, setengah lagi kabur. Saat kau membaca surat ini, aku sudah berada di Jepang. Masa depan keluarga. Bukan sesuatu yang bisa dipahami sampah sepertimu. Pertahankan saja obsesi konyol ayahmu itu. Dan membusuk perlahan di tanah tandus ini. Tanah pahlawan Jepang. Ning Batian, kau kabur ke ujung dunia sekalipun. Aku akan menyeretmu kembali. Tempat ini adalah rumahku. Dan sekarang, menjadi rampasan perangku. Kekayaan besar keluarga Ming, sekarang milikku. Siapa di sana? Bukannya kau seharusnya ikut ayahmu ke Jepang menikmati hidup. Konon aku dianggap beban. Konon aku diusir dari rumah dan dibuang. Kalau begitu, apa saja boleh, kan?
Tinggal boleh, tapi jangan cari masalah. Kalau berani main-main, nasibmu akan sama seperti reruntuhan ini. Terima kasih, Kak. Aku akan patuh. Untuk membalas dendam pada Ming Batian di Jepang, aku perlu memecah lebih banyak telur emas. Membuka toko pecah telur emas di sini. Sepertinya ide yang bagus. Pecah telur emas, pecah telur emas. Asli, jujur, tidak menipu. Lewat depan, jangan lewatkan. Suara serak-serak, tetap saja tidak ada yang datang pecah telur. Kak, apa kau bodoh? Keluarga kita kaya raya. Buat apa melakukan bisnis yang tidak menguntungkan ini? Gatal kulitmu ya, berani malas-malasan. Awas ku tampar pakai cambuk. Aduh, Kak. Wah, dengar-dengar ada toko pecah telur emas baru buka di sini. Kok rasanya familiar sekali. Rupanya kau si penipu ini, ganti tempat. Tipuannya naik kelas. Mau pecah telur emas? Mau pecah? Bayar dulu. Nggak mau? Minggir. Berani-beraninya kau lancang, percaya nggak aku? Langsung bongkar toko murahanmu ini. Kau tahu ini tempat siapa? Ini wilayah keluarga Ning. Kakakku sekarang adalah kepala keluarga baru. Keluarga Ning, berani-beraninya kau buat keributan di sini. Kepala keluarga Ning, dia. Betul, sepupuku sekarang luar biasa. Kaya, kuat, segalanya. Orang sepertimu. Dia bisa menghancurkanmu cuma dengan satu jari. Cepat minta maaf pada sepupuku. Baru beberapa hari, si miskin pedagang kaki lima itu. Sekarang jadi kepala keluarga Ning. Wanita ini, coba menjilatku sekarang. Ahem, salah paham, semua ini salah paham. Mana berani aku melawan Tuan Ning? Tuan Ning, berapa harga telur emas ini? Bukannya sudah kau pecahkan 2 kali? 1 kali pecah, 1 kristal ajaib. Tidak bisa ditawar. Baik, aku percaya sekali lagi. Pecahkan. Kalau kali ini dapat kulkas lagi. Ya sudahlah, aku bawa pulang pakai saja. Wah, legenda emas. Emas? Akhirnya aku dapat emas. Apaan ini? Celana dalam merah dipakai di luar. Kampungan banget sih. Ini hadiah emas, bisa terbang. Dan membuatmu jadi super kuat. Wah, kekuatannya luar biasa, aku rasa. Aku bisa tembok-tembok dengan 1 pukulan. Aduh, aku Superman, hahaha. Hei, kristal ajaib ini worth it banget. Lain kali aku datang lagi. Dah. Pembukaan sukses. Apaan tuh? Superman, cosplay, HMPH. Aku bilang, Lao Zeng. Kena gangguan apa kau? Kecanduan cosplay. HMPH, seleranya unik banget ya. Celana dalam merah dipakai di luar. Mau jadi trendsetter baru. Kalian tahu apa? Ini baju tempur Superman. Zheng Xiaojie, pabrik baju keluargamu hampir bangkrut. Harus pakai begini biar dilihat orang. Si Maliu, jangan meremehkan orang. Lihat. Ini kekuatan baju tempur ini. Beneran? Meja marmer itu. Bobotnya ratusan kilo. Si playboy sampah Zheng Xiaojie. Sekarang jadi sehebat ini. Bagaimana? Iri, kan? Semua ini kudapat dari toko, tukul telur emas, milikmu. Dari tempat tukul telur itu. 1 kali pukul, 1 keping kain ajaib. Hadiah merah, langsung dapat. Tukul telur emas, menarik juga. Bos, aku mau coba 1. Tabungan setengah tahun kukumpulkan. Hanya untuk 1 pukulan ini. Giliranku, kumohon keluarkan yang emas. Kecepatan dapat koin ajaib di sini. Jauh lebih cepat daripada saat aku memburu monster. Tapi, ada angin apa sih? Kok tiba-tiba ramai sekali pengunjungnya? Hei, panggil bos kalian ke sini. Yang mulia yang Master Sima datang. Akulah bosnya. Ada perlu apa? Kudengar di sini bisa dapat barang bagus dari menukul. Berikan juga untukku 1 kali. Maaf, telur emas hari ini sudah habis terjual. Apa maksudmu? Main-main denganku. Tokoku, aturanku. Kalau aku bilang habis, ya habis. Bagus. Bagus sekali pemilik toko yang punya nyali. Kau tahu siapa aku? Buka matamu yang buta itu lebar-lebar. Ini adalah putra raja perang Simadali. Yang Master Sima Liao. Kalau kau menghina yang master kami, besok tokomu akan lenyap dari muka bumi ini. Raja perang? Belum pernah dengar. Sekalipun dewa perang datang. Kalau aku tidak mau jual, ya tidak akan kujual.
Kau cari mati. Mau berkelahi? Tempat di sini terlalu sempit, tidak bebas bergerak. Kalau ada barang rusak, kau tidak akan sanggup ganti rugi. Takut? Ya. Begini saja, di gedung latihan perang sebelah timur kota. Berani ikut bertarung denganku? Kalau kau menang, aku berikan 1 telur emas gratis. Tapi kalau aku menang, kau, dan 2 anjingmu itu, harus menjauhi tokoku selamanya. Baik, aku ingin lihat dari mana seorang penipu pemilik toko tukul telur berani menantangku. Ayo. Kakak, dia itu putra Raja Perang. Loh, Raja Perang Sima Dali setara dengan kakek kita. Memangnya kenapa kalau dia putra Raja Perang? Justru anak-anak merekalah yang pantas dipukul. Aku adalah putra Raja Perang Sima Dali. Prajurit Bajie, kau cuma seorang pedagang. Seorang penipu berani berdiri di sini. Hari ini akan kuperlihatkan perbedaan antara keluarga pendekar sejati dan preman jalanan seperti dirimu. Banyak bicara kau. Ayahmu tak pernah ajarkan bahwa penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Kau. Cepat sekali. Dia jauh lebih kuat dari yang palsu itu. Astaga, ini baru pertarungan pendekar sejati. Si Malin itu, dia putra Raja Pendekar. Jenius di antara jenius. Aku hanya pemilik toko bola emas biasa. Sepertinya kali ini aku akan kalah. Kukira bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi pertahanan pria ini tak tertembus. Jubah emasnya itu bagaikan benteng yang tak tergoyahkan. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Ilmu rahasia keluarga Sima gelombang amarah gila. Baiklah, kau boleh mencoba. Ilmu bela diri yang kudapat dari bola emas. Lonceng emas pelindung. Hanya segini, pulanglah pada ayahmu. Kau cari mati. Membesar. Apa? Ini. Ilmu bela diri aliran apa? Hah? Katak dalam tempurung. Ayah, kau harus membelaku. Ningwu itu tak mengikuti kode etik pendekar. Menggunakan ilmu sihir hingga aku terluka parah. Dia mempermalukan nama keluarga Sima. Dasar tak berguna. Kalah ya kalah. Masih cari-cari alasan. Aku tak beralasan, dia benar-benar bisa ilmu sihir. Bisa membesar, aku sama sekali tak bisa melawan. Dia bahkan bilang, meski Raja Pendekar datang, dia pun tak akan peduli. Anak muda yang sangat angkuh. Xiao Wei. Guru, pergilah ke keluarga Ning. Temui pemuda bernama Ningwu itu. Biar dia tahu masih ada langit di atas langit. Masih ada orang di atas orang. Siap, guru. Inikah tempat legendaris yang bisa mengeluarkan Gundam dan kapal perang? Bola emas ajaib. Di mana pemiliknya? Aku. Ada perlu. Saya Supojun, Ketua Asosiasi Pendekar. Dengar keluarga Ning punya pemuda berbakat seperti Anda. Saya sengaja datang mengunjungi Ketua Asosiasi Penari.
Datangnya pas sekali. Jangan sungkan, Ketua Su. Silakan duduk, Saudara Wu. Aku akan langsung ke pokok permasalahan. Akhir-akhir ini aktivitas monster di luar kota semakin sering. Dan asosiasi penari kekurangan tenaga. Aku berharap kau bisa bergabung dengan kami. Untuk ikut menjaga kota ini. Bergabung dengan asosiasi penari. Apa untungnya buatku? Sumber daya asosiasi, metode kerja, informasi misi. Semua bisa kau dapatkan lebih dulu. Dan dengan asosiasi sebagai pelindungmu. Masalah-masalah seperti keluarga Sima. Bisa kami uruskan. Aku memang tak ingin dibatasi oleh asosiasi penari. Tapi toko, pecahkan telur emas, ini semakin terkenal. Masalah yang datang juga makin banyak. Aku sendiri sulit menanganinya. Bagaimana ini? Kalau mau aku bergabung, ada syaratnya. Syarat apa? Silakan katakan. Lihat telur-telur emas itu, pecahkan satu. Kalau bisa mengeluarkan cahaya emas, aku akan bergabung. Menarik, sangat menarik. Sudah lama dengar tentang keajaiban, memecahkan telur emas. Baiklah, akan kucoba. Yang mana ya yang harus dipecahkan? Ada aturan khusus. Semua tergantung keberuntungan. Ketua, dengan keberuntunganmu, pasti langsung dapat. Wahahaha. Baik, semoga kata-katamu terbukti. Waduh, dapat lagi si keberuntungan. Wah, pedang yang bagus. Bagus sekali. Saudara Ningwu, pecahkan telur emas, MU. Memang ada sesuatu ya? Itu hanya karena ketua beruntung saja. Mengenai perjanjian kita. Aku, Ningwu, bersedia bergabung dengan asosiasi penari. Mulai hari ini, kau adalah anggota kehormatan asosiasi penari kami. Mana Ningwu, keluar dan hadapi maut. Tamu ini tidak datang untuk memecahkan telur emas. Tapi langsung mencari masalah. Benar, aku Xiao Wei. Murid Raja Marshal Sima Dali. Kemarin kau melukai putra Raja Marshal, Sima Wang. Dan merusak bisnis keluarga Sima. Aku datang untuk memberimu hukuman. Aku datang untuk menghukum MU. Tamu, toko ini tidak menyambut pengacau. Waduh, lu tuh orang macam apa sih? Berani-beraninya bikin onar di sini. Su Huizhang, ketua asosiasi penari. Kekuatannya tak terukur. Kenapa dia ada di sini? Yang gue cari cuma Nian Weo, orang dari asosiasi penari. Sebaiknya jangan ikut campur. Lu mau ngasih tahu gue gimana caranya kerja? Ketua Su, ini urusan pribadi antara keluarga Sima. Dengan bocah ini. Urusan pribadi, datang ke toko anggota kehormatan asosiasi penari. Buat balas dendam. Masih disebut urusan pribadi, Sima Dali. Tanganmu kayaknya udah keterlaluan panjangnya. Anggota kehormatan, denger tuh. Sekarang GW juga punya organisasi. Mau berantem, daftar antrian dulu di asosiasi penari. Hari ini ada Sue Pojun di sini. GW pasti gak bakal bisa sentuh Ningwu sedikit pun. Oke, Ningwu, tunggu aja lu. Anak-anak keluarga Sima, satu persatu pada sombongnya. Kalau ada lagi orang-orang gak pakai mata. Kayak gini yang dateng bikin rusuh. Langsung sebut nama GW. Kalau begitu, GW ucapin terima kasih dulu ke Ketua Su. Keluarga Sima ini ngandelin nama 5 raja. Buat semena-mena di kota. Kami di asosiasi petarung juga gak enak langsung bacot. Kali ini lu pukul anak kesayangannya. Bisa dibilang lu udah bikin mereka sakit hati banget. Kedepannya, hati-hati sendiri ya. Ming Batian aja GW berani lawan. Masa takut sama si Madali? Apa yang terjadi? Suara alarm itu. Alarm serangan monster ke kota. Wan Sao, kota ini kan kampung halamanmu. Iya, cucuku, Sang. Bahkan ke kampung halaman sendiri juga gak ada ampun. Kun Sang, kejam banget lu. Cucuku Sang, kamu tahu. Kesetiaan keluarga Ning kepada Dewa Amaterasu jauh lebih tinggi daripada kesetiaan pada kampung halaman. Semua yang kulakukan adalah untuk Dewa Amaterasu yang agung. Xiao Exin, tunggu sampai misi selesai. Dewa Amaterasu pasti akan memberimu hadiah besar. Ketua, pertahanan tembok barat hampir jebol. Jumlah monster terlalu banyak. Lebih banyak dari gelombang serangan manapun sebelumnya. Minta bantuan. Regu kami tercerai-berai diserbu sekawanan badak baja. Sialan, kenapa serangan monster kali ini? Datangnya tiba-tiba begini. Skalanya juga gila, si Madali. Chengxi hampir jebol diserang monster. Aku butuh bantuanmu. Ketua Su, santai aja. Cuma beberapa monster. Masa asosiasi Wu Ze nggak sanggup? Bukan beberapa, puluhan ribu, kalau kau nggak turun tangan. Chengxi bakal jatuh. Wah, itu sih parah banget. Tapi, kalau keluargaku Sima yang turun tangan, harganya mahal loh. Dana asosiasi Wu Ze itu gak cukup buat beli secangkir teh enak. Ini untuk melindungi kota. Gak ada sedikit pun rasa tanggung jawab sebagai Marshal King. Tanggung jawabku cuma melindungi keluargaku Sima.
Urusan orang lain, apa hubungannya denganku? Ketua Su, lebih baik kau urus dirimu sendiri. Bangsat. Aku, Ningwu, bersedia bergabung dengan asosiasi martial artis. Saudara Ningwu, ini bukan main-main. Maksudmu, di luar kota ada ribuan monster yang membunuh dan menjarah peralatan serta inti iblis ini. Ya, betul sekali. Tapi situasinya sekarang sangat berbahaya. Ini bukan kutukan. Ini jelas-jelas telur emas berjalan. Ketua Su, tenang saja. Pesta ini, aku ikut. Monster masuk ke kota. Tolong, monster masuk kota. Kalian binatang jelek. Kalau berani, serang aku, Zheng Xiaojie, makan tinjuku. Wah, hebat banget. Aduh, jangan terlalu semangat dong. Aku superhero, bukan badut. Demi cinta dan keadilan, saksikan superhero terbang. Tembok kota mau jebol. Saudaraku, akhirnya kau datang. Ketua Su, pestanya ramai sekali ya. Banyak inti iblis, banyak telur emas. Pembesaran, matilah kalian semua. Kunsang, siapa raksasa itu? Rencana asosiasi Tianshao kita diganggu olehnya. Ningwu. Ningwu, itukah sepupumu yang diusir dari keluarga itu? Ya. Bagaimana mungkin sampai ini jadi sekuat ini? Kekuatan yang begitu dahsyat. Bagaimana mungkin dia tidak mau mati-matian untuk Dewa Amaterasu? Kunsang, orang seperti ini mungkin bisa menjadi rekan kita di perkumpulan Amaterasu. Biarkan si anak setan itu bergabung dengan perkumpulan Amaterasu. Jika dia menolak bergabung, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkannya. Menang, kita menang. Hidup Tuan Ningwu. Wahai anak muda, kau telah menyelamatkan kota ini. Ketua Su, karena jasaku begitu besar. Adakah hadiahnya? Tenang saja, semua cermin iblis yang keluar dari sarang umur panjang kali ini akan jadi milikmu. Di papan jasa asosiasi penari, namamu akan menduduki peringkat pertama. Sampah? Para monster itu benar-benar sampah. Mereka bisa dikalahkan sendirian oleh Ningwu. Awalnya aku berencana menyelamatkan roh air di Gunung Siteng dari pinggiran kota dan menjadikan kota ini sebagai pijakan. Tapi sekarang semuanya berantakan. Tuan, di luar ada dua tamu yang mengaku berasal dari negeri dongeng minta bertemu. Tolak. Si Masang, mengapa marah sekali? Kalian siapa? Berani-beraninya masuk ke keluarga Sima. Tenanglah, Yang Mulia Sima Wuang. Kami datang untuk membantu Anda. Anak dari keluarga Ning. Ning Kun. Saat ini hamba mengabdi pada perkumpulan Amaterasu. Dan ini adalah Tuan Sungsi saya. Cucumu. Sima Wuang. Kami tahu apa yang sedang mengganggu pikiran Anda. Seorang Ningwu, seorang Supojun. Mereka bagai dua gunung besar. Menindas Anda hingga sulit bernapas. Dan kami dari perkumpulan Amaterasu bisa membantu Anda menggeser kedua gunung itu. Hah? Atas dasar apa? Atas dasar kami bisa memberimu semua yang kau inginkan. Uang, kekuasaan, bahkan kekuatan yang melampaui larangan uang. Asalkan Anda bersedia bergabung dengan kami dan mengabdi pada Dewa Amaterasu. Seluruh negeri Daxia bisa saja berada dalam genggaman Anda di masa depan. Hehehehe. Perkumpulan Amaterasu yang hebat ya. Negara. Negara apa hubungannya denganku? Asal bayarannya cocok. Bukan cuma satu Yinwu. Jual seluruh Daxia pun. Bisa saja. Katakan. Apa yang kau mau kulakukan? Sederhana. Bunuh Yinwu,
Kacaukan kota ini. Ini ramuan penguat khusus dari persatuan Tenko kami. Bisa gandakan kekuatanmu dalam waktu singkat. Untuk menghadapi anak bawang. Gak perlu barang macam ini. Tinju Simadali ini adalah senjata terkuat. Tuan Ise, Simadali terlalu sombong. Bagaimana kalau dia kalah dari Ningwu? Kalah? Bukannya bagus, kalau dia menang. Kita dapat satu bida lagi. Kalau kalah, Dacia kehilangan satu raja marshal. Bagaimanapun hasilnya, bagi persatuan Tenko kami, itu adalah sebuah kemenangan. Saudara Ningwu, ini, semua rampasan dari gelombang monster kali ini. Aku antar untukmu. Hahaha, ketua Su terlalu baik. Ketua. Sepertinya ada yang mengganjal di hatimu. Gelombang monster kali ini bukan kecelakaan. Jaringan intelijen kami menemukan. Gelombang monster itu ulah persatuan Tenko. Dari negara Donging di belakang layar. Tujuan mereka adalah menghancurkan negara Dacia kami. Sebagai persiapan untuk invasi Donging ke Dacia kami di masa depan. Dan kami temukan pamanmu Ning Batian dan sepupumu Ning Kun sudah bergabung dengan persatuan Tenko, jadi pengkhianat. Ning Batian, bajingan itu bukan cuma bunuh ayahku, tapi juga mau jadi pengkhianat negara. Ningwu, keluar dan mati. Simadali, kau masih berani datang. Waktu kota diserang, kau sembunyi di rumah kayak kura-kura. Sekarang berani-beraninya bikin onar di toko emas. Suba Ojun, ini urusanku dengannya. Jangan ikut campur. Ningwu sekarang anggota asosiasi petarung kami. Pahlawan yang menjaga kota ini. Coba sentuh dia. Mau berantem? Hari ini, salah satu dari kita harus mati. Boleh, tapi tempat ini terlalu sempit. Kau hancurkan tokoku, kau takkan sanggup menggantinya. Di luar, hidup mati tanggung sendiri. Berani lawan aku. Hahaha. Baik. Akan kubiar kau pilih sendiri kuburan yang nyaman. Ayo. Cepat lihat, itu Raja Perang Simadali. Astaga, Raja Perang sendiri yang turun tangan. Pemuda bernama Ningwu itu. Sepertinya nasibnya sudah ditentukan. Belum tentu. Tuan Ningwu bisa berubah jadi raksasa. Sekali tebas saja dia mengusir pasukan monster. Ningwu, serahkan nyawamu. Santai saja, Raja Perang Sima. Melawan orang penting sepertimu. Aku perlu pemanasan dulu. Jangan banyak akal. Anakmu tak cerita padamu. Aku memang suka bermain akal. Muncullah, Raja Toilet Emas. Ini toilet. Toilet? Aku memanggil toilet. Aduh, perutku sakit karena tertawa. Ini senjata baru, lempar toilet. Sebagai salah satu 5 raja, orang terhormat. Dasar anak kurang ajar ini malah memanggil toilet untuk melawanku. Nianwu, kuhancurkan kau jadi debu. Minggir, binatang. Monster ini, lumayan juga. Ilmu rahasia klan Sima, gelombang gila 3 lapis. Pukulan 5 raja, gempa bumi dan retakan. Bagus, bagus. Raja Perang Sima. Untuk sekarang kau menang. Kita berhenti di sini, bagaimana? Dasar pengecut, mau menyerah. Lawan Raja Toilet Emas saja kau sudah kewalahan.
Masih mau kalahkan aku. Aku khawatir satu pukulanku bisa membunuhmu. Makanya aku usul berhenti. Banyak gaya, matilah kau. Oh, terlalu banyak harta dari telur emas. Aku lupa memberitahumu. Aku juga makan buah iblis lime. Apa barusan kau bilang? Slime? Buah apa itu? Makan itu bisa main-main dengan wajah seperti karet. Terkena pukulan Raja Perang. Tapi tak ada luka sedikit pun. Apa aku sedang bermimpi? Aku ini Raja Perang yang terhormat. Orang yang berdiri di puncak piramida negara ini. Tapi malah dipermalukan di depan umum. Oleh anak kecil berbulu ini. Aku tidak percaya. Hah? Raja Perang Sima? Lebih kuat lagi. Kamu belum makan. Sudah selesai? Giliranku. Kamu yang memaksaku. Bahaya? Itu obat mutan dari Tencokai. Raja Pranegara ini ternyata menggunakan obat mutan Tencokai. Kekuatan. Inilah kekuatan yang menguasai segalanya. Nianhu, matilah. Awalnya cuma mau main-main. Tampaknya kamu memang ingin mati. Pembesaran? Sekarang ukuran kita hampir sama. Besar lagi bagaimana? Mati. Tinju ledakan Haigu, kamu yang cari mati. Kakak sepupu. Kapan temani aku belanja di mall? Aku lagi pengen beli tas merek terkenal nih. Urusan begitu jangan cari aku. Cari pacarmu saja. Waduh, pacarku sekarang kan kamu. Omong kosong, aku tahu sifatmu. Kamu cuma mau tipu uangku. Aku paling suka tipe pria seperti kamu. Yang kuat dan berwibawa. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Suka banget sama kamu. Ambil uangku, jangan ganggu aku lagi. Hehe, makasih Kak. Saudara Yingwu. Ketua Su, angin apa yang membawamu ke sini? Markas Asosiasi Polisi dan pimpinan tertinggi Dasyaguo sepakat. Mulai hari ini, kamu adalah Raja Perang ke-13 Dasyaguo. Raja Perang, ada gajinya. Gajinya menggiurkan. Tapi sekarang aku mencarimu karena ada hal yang lebih mendesak. Negara Lei menyatakan perang pada kita. Menurut intelijen garis depan, negara Lei entah dari mana mendapat kapal perang antariksa yang sangat canggih. Pasukan kita tak berdaya menghadapinya. Kota perbatasan sudah jatuh. Ini kan kapal perang. San Xiaoli, kok bisa? Kami curiga ini ulah dongeng Kuo. Mereka yang menggerakkan di balik layar. Menghasut Lei Kuo. Saudara Yingwu, kekuatanmu mungkin bisa melawan kapal perang ini. Kuharap kau bisa pergi ke garis depan untuk mendukung pasukan negara kita. Kenapa kapal perang San Xiaoli menyerang Daxia Kuo? San Xiaoli pernah bilang, dia akan kembali ke Sue Kuo untuk balas dendam pada Lei Kuo. Pasti ada perubahan yang tidak ku ketahui. Ketua Su, serahkan ini padaku. Aku akan pergi ke Lei Kuo. Om, mulai hari ini toko telur emas ini tutup. Tutup? Kenapa? Sepupu, bukannya bisnis lagi bagus. Barang-barang dari telur emas ini, kalau jatuh ke tangan orang jahat, bisa jadi bencana. Kapal perang San Xiaoli itu, contohnya. Mulai sekarang, telur emas ini, lebih baik hanya kubuka sendiri.
Ada hal yang lebih penting. Aku akan pergi sebentar. Kamu tinggal di rumah dengan baik. Lakukan apa yang kamu mau. Aku tidak mau apa-apa, aku ikut. Kamu terlalu lemah. Tempat yang akan kudatangi sangat berbahaya. Aku tidak sempat menjagamu. San Xiaoli mana? Suruh dia keluar. 孙小离呢？让他出来见我。Sepertinya basa-basi tidak perlu. Di mana San Xiaoli? 孙小离在哪儿？ Kamu siapa? Berani masuk ke kapal perang Lei Kuo? Sepertinya kamu cari mati. Aku kasih tahu, kapal ini hadiah dari putri. Sue Kuo, San Xiaoli, untuk Lei Kuo. Putri Sue Kuo. Iya, untuk perdamaian antar negara kami. Putri San Xiaoli sudah setuju untuk menikahi Pangeran Lei Kuo. Dia sekarang seharusnya di Sue Kuo, mempersiapkan pernikahan. Si gadis bodoh itu ternyata Putri Sue Kuo. Tidak mungkin. Mana mungkin dia mau menikahi pangeran? Negara musuh, pasti dia ditipu. Kalau San Xiaoli tidak ada, kapal ini juga tidak perlu ada lagi. Membesar. Apa? Kapalnya hancur. Han Gu sedang menyelamatkan rakyatnya. Cucuku, Sang, strategimu memang brilian. Meski negeri salju ini sudah kita kuasai, pemberontakan para pejuang kemerdekaan tak pernah padam. Sangat merepotkan. Begitu aku menikahi putri negeri salju, San Xiaoli, aku akan menjadi raja negeri salju yang sah. Saat itu tiba, seluruh pasukan dan sumber daya negeri salju akan berada di bawah kendaliku. Pangeran Sinuo, lihatlah lebih jauh ke depan. Negeri salju ini tak ada artinya. Oh, setelah kau menjadi raja negeri salju, kau bisa gunakan pasukan mereka untuk menyerang Daxia. Biarkan kedua negara itu saling menghabiskan tenaga. Itu juga akan mengurangi kemungkinan pemberontakan pasukan negeri salju saat mereka sama-sama terluka. Negerimu, Lei, akan bersatu dengan negara agungku, Donging. Kita serang dari timur dan barat secara bersamaan. Dan bagi-bagi tanah subur Daxia itu. Hahaha, rencana yang luar biasa. Cucuku, Sang. Untuk ambisi besar kita bersama, bersulang. Untuk Dewa Amaterasu, bersulang. Bos Nianwu, kakak siang-siang. Kalian sekarang ada di mana? Masih sibuk menggoreng telur? Atau sedang berpetualang di tempat lain? Aku sangat merindukan hari-hari kita bersama. Wah, Yang Mulia Putri, pesanan makanannya sudah sampai. Kenapa nangis? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Yang Mulia Putri, sudah waktunya untuk... Kau siapa? Serahkan diri. Hei, masih bengong apa? Naik. Kapal perang itu kenapa? Pangeran Sinuo bilang, asal aku serahkan kapal perang dan menikah dengannya, negara Lei akan menarik pasukan dari negeri salju dan mengembalikan kebebasan rakyat kami. Dasar bodoh, omong kosong seperti itu kau percaya? Jalan keluar diciptakan oleh manusia, bukan didapat dengan menyerah. Tenang, negerimu akan kukembalikan untukmu, Yang Mulia Pangeran.
Buruk, putri. Putri diculik orang. Apa? Siapa yang berani? Adalah seorang pria yang mengendarai sepeda motor listrik. Bodoh, sekumpulan orang tak berguna. Bahkan seorang pengendara motor listrik pun tak bisa kalian halangi. Tapi, motor listrik itu bisa terbang. Hah, motor listrik yang bisa terbang. Motor terbang? Aku tahu ada seseorang. Dia sering naik motor listrik yang bisa terbang. Siapa orang itu? Seorang bernama Ningwu. Pria terkuat di kerajaan Daxia. Ningwu, ya, aku, Pangeran Snow dari kerajaan Lei, pasti tidak akan membiarkan pria bernama Ningwu itu hidup. Aku takkan membiarkan pria bernama Ningwu itu lolos. Ningwu lagi. Kau lagi. Berulang kali menggagalkan rencana besar persekutuan Tian Zhao. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. HMPH, baiklah. Sekarang waktunya membicarakan urusan serius. Bagaimana caramu merebut kembali negaramu? Kapal perang sudah kuserahkan. Sekarang aku cuma punya sedikit tenaga. Selain kekuatan, bawa juga sesuatu yang lain. Siapa bilang kau tidak punya apa-apa? Lupa, kau masih punya ini. Keberuntungan gadis ini. Seperti anak kesayangan sistem. Mungkin dia bisa mengeluarkan lagi sesuatu yang bisa menghancurkan dunia. Warna-warni, hadiah utama. Memang pantas disebut anak kesayangan sistem. Langsung dapat hadiah utama. Ah, baiklah. Lagi-lagi sebuah mecha raksasa. Apakah ini senjata baru kerajaan Lei? Pasukan pemberontak kerajaan Snow kita ketahuan. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Aku Putri San Xiaoli dari kerajaan Snow. Aku sudah kembali. Putri, putri kita. Benar-benar putri kita yang kembali. Hidup putri, kerajaan Snow akan diselamatkan. Tidak hanya putri kembali. Kita juga mendapat mecha yang sangat kuat ini. Api harapan untuk kemenangan. Kembali menyala. Yang mulia putri. Saat ini Pangeran Snow dari kerajaan Lei menduduki istana kerajaan di kota Binjun. Pertahanan di dalam kota sangat ketat. Pasukan pemberontak kerajaan Snow kita sudah beberapa kali gagal menyerang. Tidak perlu serumit itu. Aku masuk sendiri. Lalu bunuh saja pangeran itu. Kau sendiri, jangan bercanda. Kau tahu berapa banyak pasukan elit kerajaan Lei di istana? Jangan lancang kepada ratu, dia sangat kuat. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa yang mulia putri dan dia? Hubungan kalian sudah sedekat itu. Yang mulia putri, kita tidak bisa mempertaruhkan masa depan kerajaan salju pada seorang asing yang sama sekali tidak kita kenal. Kalau Anda bilang dia sangat kuat, biarkan kami melihat sendiri kemampuannya. Agar kami para prajurit yang mempertaruhkan nyawa untukmu bisa merasa tenang. HMPH, baiklah. Ayo, tunjukkan padaku apa yang kau punya. Tak masalah. Aku akan kalahkan dia dengan cara yang damai. Untuk mengalahkannya. Sudah selesai, secepat itu. Mereka sama sekali bukan seimbang. Pria itu setidaknya setara dengan Raja Petarung. Tidak, bahkan Dewa Petarung pun tak akan mengejutkan. Kekuatan Anda sungguh luar biasa, Yang Mulia. Mohon selamatkan kerajaan salju kami. Si Hua Zhaoxing, aku akan menyusup sendiri ke istana. Kalian serbu kota saat kekacauan terjadi. Siap, semuanya sesuai perintah Anda. Saudara-saudara, untuk ratu baru yang akan menyambut kerajaan petir. Sang ratu baru yang akan datang. Untuk tanah kerajaan salju ini. Sepenuhnya menjadi milik kita. Bersulang, bersulang, bersulang. Wah, ramai sekali di sini. Bolehkah aku ikut pesta kalian? Siapa kau? Berani masuk ke pestaku? Namaku Ningwu. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Ningwu, pria terkuat dari kerajaan Daxia itu. Kau yang menculik putri kerajaan salju. Sial, kembalikan wanita itu sekarang. Cukup tangguh. Tapi kau pikir sendirian bisa menantang kekuasaan Raja Kerajaan Petir. Berani-beraninya menantang kekuasaan kerajaanku. HMPH, cuma segini kekuatanmu.
Pangeran Snow adalah petarung 7 alam. Tapi dia dikalahkan dengan mudah sekali. Kekuatan assassin ini luar biasa. Aku akan mengajakmu mati bersamaku. Sama seperti si Madaoli. Kerajaan petir juga punya hubungan dengan Ten Shokai. Aku akan membunuhmu. Mencari mati. Kekuatan. Inilah kekuatan tak terkalahkan. Matilah, assassin. Membesar, kau tak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Tidak, jangan. Orang jahat kerajaan petir, keluar dari kerajaan salju. Dulu, aku selalu berpikir, aku akan membalas dendam untuk kerajaan salju dengan kekuatanku sendiri. Dan menyelamatkan rakyatku. Lalu, belakangan aku baru sadar. Aku cuma orang bodoh yang lagi beruntung aja. Makasih ya, pahlawanku. Yang mulia ratu. Kok ketawa sih? Dulu gue gak pernah kepikiran. Kalau cewek gila yang naik Gundam itu, ternyata adalah yang mulia ratu. WKWKWK. Jangan ketawa dong. Aku sengaja gak kasih tahu lo dan Kak Kingking soal identitas asliku. Karena yakin kalian pasti bakal ngetawain aku. Kontrasnya terlalu gede, lucu banget pasti. Ngomong-ngomong soal Kak Kingking. Sejak berpisah, kita gak pernah kontakan lagi. Gak tahu kabarnya gimana sekarang ya. Kangen banget sama masa-masa dulu. Ketika bertiga kita menjelajah bersama. Yang mulia, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Kerajaan petir mengirim 100.000 pasukan elit untuk menyerang kerajaan salju. 100.000 pasukan di kerajaan salju kita. Total seluruh prajurit yang ada. Bahkan gak sampai 10.000 orang. Pasti karena kita membunuh pangeran kerajaan petir. Raja mereka jadi buta oleh dendam. Hingga mengerahkan seluruh kekuatan negaranya. Jangan khawatir. Aku yang akan menghadapinya. Ningwu, sehebat apapun kamu, mustahil bisa melawan 100.000 pasukan sendirian. Aku pasti bisa menghentikan mereka. Situ, ayah pasti akan membalaskan dendammu. Seluruh kerajaan salju akan kubuat jadi tumbal untukmu. Hei, yang mulia raja. Gede banget persiapannya. Mau jalan-jalan kemana nih? Ningwu. Yang mulia raja, pulang saja. Perang ini tidak ada gunanya. Kau bunuh anakku. Sekarang malah mau kau suruh aku mundur. Mimpi. Hari ini akan kuhancurkan kerajaan salju. Lalu kurumukan jasadmu berkeping-keping. Semua pasukan, dengarkan perintahku, bunuh dia. HMPH. Nasihat baik sulit didengar oleh orang yang sudah ditakdirkan mati. Ini adalah hadiah utama dari telur emas campuran. Kutukan larangan tingkat S. Sempurna digunakan di sini. Larangan awan meteor. Apa itu? Itu meteor, lari cepat. Aduh. Songjing, kau tahu dosamu. Murid tidak tahu. Tidak tahu, kau berhubungan diam-diam dengan Tensai dari timur. Melatih ilmu hitam yang rusak langit dan bumi itu. Menyebabkan energi jahat kini merasuki tubuhmu. Akal sehatmu hilang, masih berani bilang tidak tahu. Guru salah bicara. Ramuan Tensai itu membantu kekuatanku melonjak drastis. Ini namanya mengikuti jalan langit, mengejar kekuatan tertinggi. Dosa apa yang ada? Dasar anak durhaka, kau sudah tak tertolong lagi. Hari ini, aku akan membersihkan faksi ini. Menghancurkan kultivasi dan menghukum matimu. Guru, tenanglah, kakak senior hanya sesaat tidak waras. Terhasut orang jahat. Mohon guru beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Benar, guru. Kakak senior biasanya sangat baik pada kami. Sifat aslinya tidak buruk. Mohon guru berbelas kasih. Hukum tak kenal belas kasih. Jika hari ini dia tidak dihukum, di masa depan dia pasti jadi bencana besar. Guru, kau terlalu keras kepala. Dan kalian, adik-adikku yang baik, adik-adik perempuanku, benar-benar naif yang menggelikan.
Mulai hari ini, akulah raja. Dari sekte Guyun, siapa yang tidak tunduk padaku, mati. Song Jing. Adik King, kau menghunus pedang padaku. Bagus. Setelah kubunuh sampah-sampah ini, kau jadi istriku. Kau sampah masyarakat. Pedang dewa yang bagus sekali. King kecil. Kau tunggu saja. Saat lukaku sembuh. Saat itulah sekte Guyun akan habis tak bersisa. Saat itu, aku akan menangkapmu kembali dengan tanganku sendiri. Jadikan kau wanita Song Jing. Kekuatan Song Jing jauh melampaui sebelumnya. Jika suatu hari dia kembali, sekte Guyun pasti akan menghadapi bencana pemusnahan. Hanya mengandalkan diriku sendiri. Sudah tidak bisa menghentikannya lagi. Harus menemukannya. Hanya dengan bantuan kekuatannya. Baru bisa membalas dendam untuk guru dan saudara seperguruan. Baru bisa menyingkirkan Song Jing si bencana ini. Kakak sepupu keterlaluan sekali. Aku ini toh putri besar keluarga kalian. Gimana bisa sih kerjaan melayani orang? Kalau sampai tersiar, malu dong aku. Ada tempat tinggal, ada makanan. Udah cukup bagus. Malah pilih-pilih, lagi pula. Sekarang aku ini suami raja negeri salju. Statusku mulia. Kamu pijitin bahu aku sedikit kenapa sih? Tetap saja beda. Yang mulia Ningwu, ada surat untukmu. Untukku. Di zaman sekarang gak telepon. Malah repot-repot nulis surat buat aku. Dari sekte Jing Tianzhao. Ada apa dengan Ningwu? Apa isi suratnya? Ini surat King, sektenya kena masalah. Dia minta bantuanku. Kakak King dia. Kok bisa gitu? Kamu mau pergi? Xiao King gak gampang minta tolong. Kali ini pasti dia benar-benar terjepit. Baru berani nulis surat minta tolong. Aku harus bantu dia. Lagi pula, aku punya dendam dengan sekte Tianzhao. Kakak seperguruannya, Song Jing, malah bergabung dengan sekte Tianzhao. Urusan ini gak bisa aku biarin. Kalau gitu kamu harus hati-hati. Cepat pulang ya. Kakak, aku ikut juga. Makin banyak orang makin kuat. Kamu tinggal di sini, jadi pelayan yang baik. Aku tunggu kamu pulang. Tenang aja. Kakak brengsek, cuma bisa ngebully aku. Siapa berani masuk gerbang sekte Guyun tanpa izin? Kalian mundur. Dia tamu yang aku undang. Ah, kayaknya aku telah datang. Yang penting kamu datang. Song Jing mana? Dia lari terbirit-birit karena luka parah, tapi pasti balik lagi. Tenang, sekarang aku sudah di sini. Aku gak akan biarin dia lukai kamu dan sekte Guyun lagi. Aku akan tinggal di sekte Guyun, nunggu Song Jing datang. Lalu habisi si pengkhianat itu. Kalian ngomong, hubungannya lelaki itu dengan ketua baru kita apa ya? Ya jelas-jelas pasangan yang serasi. Jodoh dari langit lah. Lihat aja ketuanya, cuma di depan Ningwu Daren. Baru mau tersenyum. Iya, ketua yang biasanya dingin banget. Cuma Ningwu Daren yang bisa cairin. Kayaknya sih, habis si pengkhianat Song Jing disingkirkan. Sekarang, faksi Guyun kita memang harus mengadakan perayaan. Banyak sekali kristal magis ini. Hantam saja, aku masih punya 5 lagi. Pembukaan yang bagus, hadiah kedua. Barang bagus, dengan ini. Menghadapi Song Jing jadi lebih punya peluang. Meski aku tak merasa akan kalah dari Song Jing. Tapi punya lebih banyak harta tetap lebih baik. Hebat juga kau. Orang lain menghantam 100 kali belum tentu dapat kejutan. Kau baru kedua kalinya sudah dapat kejutan. Ningwu, terima kasih sudah bersamaku. Karena ada kamu. Sekarang aku merasa situasinya tidak lagi putus asa. Semuanya mulai berjalan lancar. Ada apa? Faksi Guyun kami menampungmu. Hanya karena menghormati ketua faksi. Kau orang luar. Jangan pikir bisa berkuasa di sini. Benar, kami lihat semalam. Kau di tengah malam. Sendirian keluar dari kamar ketua faksi. Apa maksudmu sebenarnya?
Kami berdua di kamar menghantam telur emas, kenapa? Omong kosong. Kemurnian ketua faksi, mana boleh kau kotori begitu? Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Memberi pelajaran pada bajingan sepertimu, terima ini. Wah, orang bernama Ninggu ini hebat sekali. Cuma pakai satu jari sudah kalahkan 3 orang. Luar biasa, pantas jadi pria pilihan ketua faksi. Faksi Guyun punya ahli setinggi ini. Song Jing kembali pun, tak perlu takut lagi. Masih ada yang mau maju duluan, serang sekalian. Aku buru-buru. Ada apa? Kenapa tiba-tiba gelap? Aura ini sangat jahat. Aku merasa sulit bernapas. Itu Song Jing, kakak senior, dia kembali. Sekumpulan pengecut. Hentikan. Adik junior King, akhirnya kau keluar juga. Lihat, kekuatanku sekarang apakah lebih dari guru tua yang keras kepala itu. Kau binatang pengkhianat keluarga. Masih berani kembali. Binatang. Aku sedang mengejar kekuatan tertinggi. Hari ini. Aku akan membasmi faksi Guyun dengan darah. Kalau begitu, jadilah wanita milikku. Mimpi, lebih baik aku mati. Daripada keinginanmu terkabul. Oh, aku bilang. Penampilanmu lebih jelek dari Kaisar Sima yang dulu. Apa Tensai kehabisan dana? Kau cuma ngeluarin produk gagal terus. Kau adalah Ningwu, kau, pria liar ini. Yang menggoda adik seperguruanku, King. Hari ini, akan kurumukan kau jadi serpihan. Oh, kekuatanmu lumayan. Ini adalah pil jiwa 9 revolusi. Yang didapat dari telur emas campuran. Selama masih ada napas, pasti bisa menyelamatkan nyawa. Aku hidup kembali. Luar biasa, lukaku sama sekali hilang. Bagaimana mungkin? Percuma, aku telah melatih tubuh sesat merusak. Sekarang, tubuhku sudah kebal senjata. Tak ada lagi yang bisa mengalahkanku di dunia ini. Pukulan macan putih. Yingwu, ajalmu sudah tiba. Baiklah, sudah cukup bermain-main. Soal omong besar. Masihkah kau merasa kebal senjata sekarang? Jadi besar lalu, akan kubunuh kau. Selamat tinggal. Ningwu, terima kasih. Hanya bantuan kecil. Kitab suci telah muncul, Guyun Sek menanti kebangkitan. Tinggallah, ya, Guyun Sek membutuhkanmu. Aku juga membutuhkanmu. King. Aku menyukaimu. Bersamamu menatap awan. Mendengarmu bermain kecapi, hari-hari itu sangat menyenangkan. Tapi, di negeri salju, aku sudah menikah dengan San Xiaoli. Aku mengerti. Semoga kalian bahagia. Saudara Yingwu, barang yang kau inginkan. Sudah aku kirim ke ponselmu. Markas Tensai di negara Donging. Beserta data para pemimpin utamanya. Semua ada di dalamnya. Terima kasih, Ketua Su. Kau pergi sendirian. Yakin tidak apa-apa? Apa perlu kukirimkan? Beberapa orang untuk membantumu. Tidak perlu. Menghadapi sekumpulan pengkhianat dan sampah Donging. Aku sendiri sudah cukup. Baiklah kalau begitu, Saudara Yingwu. Keamanan negara ini kuserahkan padamu.
Ning Batian, aku datang. Berhenti, siapa kau? Ini wilayah pribadi. Age. Langkah selanjutnya, akan kubunuh kau. Aku cari Ning Batian. Tuan Ning Batian. Bukan orang sembarangan bisa temui. Pergi. Sepertinya harus kupaksa masuk. Bagus, jadi aku tak perlu cari satu persatu. Tuan Sanfen, di luar. Tenang saja. Ning Kunjun itu cuma seekor lalat yang masuk sembarangan. Siapapun yang berani ganggu Tenshokai kami, berarti mencari maut. Kau, Ning Wu. Si sampah ini. Berani juga mengejar sampai sini untuk mati. Kau pemimpin Tenshokai. Aku Watashi, ketua Tenshokai. Ning Wu-kun, lama ku dengar namamu. Kekuatanmu benar-benar mempesona. Ada minat bergabung dengan kami. Bersama mengabdi pada Dewa Amaterasu. Sarang pengkhianat, pantaskah aku bergabung? Kalian bertiga, takkan ada yang selamat. Tuan Watashi. Dia Ning Wu, bunuh dia, cepat. Ning Wu-kun, kau memang pria paling berani di Daxia. Tapi, kau pikir sendirian bisa gulingkan kami. Tenshokai yang agung, Ninpo-u, Kekai. Memang Tuan Watashi. Ninjutsu luar biasa ini. Selain kau, takkan ada orang lain di dunia yang bisa gunakan. Oh, cuma ini, ninjutsu negeri timurmu. Sama seperti tinggi badan kalian. Tak ada kemajuan. Nani, ninjutsu tertinggiku. Dengan mudah kau pecahkan. Di hadapan kekuatan mutlak. Semua teknik hanyalah kertas tipis. Kau, bocah lancang, kubunuh kau dulu. Waduh. Ayahku petarung terkenal sejak lama. Tapi kini kau lempar begitu saja. Monster. Kau monster. Hah, mau kabur? Dari kecil kau suka. Dari dulu selalu nempel di belakangku. Udah gede kok masih gitu aja. Kak, aku salah, aku benar-benar salah. Semua ini dipaksa ayahku. Lepasin aku bakal jadi budakmu. Di kehidupan selanjutnya aja. Kamu yang bunuh Ning Kunjun. Paman, hutang darah dibayar darah. Dulu kau racuni ayahku. Dan hampir membuatku jadi orang tak berguna. Sekarang, anakmu sudah tiada. Bangsat, aku ambil nyawamu, matilah. Main serang dari belakang. Cuma segini kemampuan ninja macam kau. Kamu, jangan mendekat. Paman, ayahku, kau yang bunuh, kan? Bukan aku, ayahmu yang salah jalur latihan. Rupanya kau baru jera kalau sudah lihat peti mati. Dulu ayahku memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau tega mengkhianatinya? Untuk posisi kepala keluarga, untuk harta itu. Ya, aku yang lakukan. Terus kenapa? Ayahmu itu munafik. Kenapa sejak lahir dia sudah jenius? Kenapa dia yang jadi penerus keluarga Ning? Apa aku lebih buruk darinya? Aku racuni dia, aku kutuk kau jadi sampah. Aku akan rebut semua yang jadi miliknya. Hancurkan bakatmu, aku tidak salah, tidak salah. Sudah selesai. Kau yang memaksaku. Kau yang memaksaku, aku lawan kau sampai mati.
Ah, ah, ah. Ningwu, aku akan mencabik-cabikmu. Buruk rupa. Ah, ah, ah. Tenaganya lumayan besar. Tapi tetap bukan lawanku. Membesar. Paman, permainan sudah berakhir. Cukup untuk hari ini. Setelah aku pulihkan kekuatan, aku akan kembali ambil nyawamu. Tunggu saja, Ningwu. Mau kabur? Tidak semudah itu. Tolong, tolong aku. Takkan bisa kau lolos? Matilah. Tidak, tidak, tidak. Hah, batu besar yang menindih hatiku bertahun-tahun. Akhirnya terangkat juga. Ayah, aku sudah balas dendam untukmu. Tian Zhaohui, organisasi di negara Daxia ini. Kanker yang mengacaukan segalanya. Bersama musuh dalam darahku. Hari ini, semuanya kuhabisi sendiri. Bos toko telur emas, kau di sini. Kenapa kau juga ada di sini? Aku, Zheng Xiaojie, sengaja terbang ke Donging untuk membasmi organisasi jahat Ten Shokai. Ten Shokai, di mana? Markas mereka katanya ada di sekitar sini. Sudah kuhancurkan. Begitu rupanya. Hebat juga, bos. Mengatasi Ten Shokai kecil itu pasti mudah bagimu. Keributan besar di sini tadi. Pasti ulahmu, ya, bos. Bos, jangan pergi dulu. Ada apa? Bos, tokomu sudah lama tidak buka. Kebetulan kita bertemu di Donging hari ini. Aku sudah mengumpulkan beberapa cermin ajaib. Aku ingin memecahkan beberapa telur emas untuk cari untung. Kalau bisa dapat harta karun. Itu yang terbaik. Maaf, telur emasnya sudah habis. Sudah habis. Hah, iya, sudah habis. Aku pulang. 我回来了。 Selamat datang. King, kenapa kau di sini? Aku yang mengajak Kak King ke sini. Dia bilang urusan sekte Guyun sudah selesai. Sendirian di gunung membosankan. Jadi kusuruh dia datang menemani aku di Suihui. Posisi ketua sekte Guyun yang baru. Sudah kuserahkan pada seorang paman senior yang terhormat. Aku tidak ingin lagi terikat urusan duniawi. Aku ingin mengejar kebahagiaanku sendiri. Aku ingin tinggal bersama kalian. Ini maksudnya apa? Kak King akan tinggal bersama kita mulai sekarang. Kau tidak keberatan, kan? Masa aku keberatan? Aku masih punya sisa 4 kristal ajaib. Mari kita pakai semuanya untuk memecahkan telur emas. Aku dong, Kak, aku dong. Tenang, dapat bagian. Satu untuk satu, jangan berebut. Cahaya putih. Ah, sayang sekali. Hari ini rezekimu kurang baik. Cincin. Putih lagi. Kenapa ini? Semua cahaya putih, dan semuanya cincin. Oh, giliranmu. Tunggu, aku keluarkan dunia cincin.
tamu, seorang pelayan, senang-senang apa sih? Masa iya keempatnya cincin semua? Sistem ini lagi gila ya?